oh aku bertumbuh karena aku nyaman di sini. Aku bertumbuh karena cocok di sini. Jadi bertumbuhnya tuh cuma karena kenyamanan, kecocokan. Iya. Menurut saya nggak sehat. Ini kan bicara tentang tanaman ya. Kalau nggak, kalau tertanam tapi nggak tumbuh, ya cabut dong, dicabut dong, iya kan? Iya, iya, Tapi iya. bagaimana dengan jemaat yang tertanam tapi nggak tumbuh? Apakah juga harus cabut dan pindah gereja lain? Di gereja Anda Natalannya tanggal berapa nih, Sobat Baterai Ida? Karena kemarin info ada PPKM, Iya. jadi Natalan di gereja saya dimajukan. Heeh. Ternyata PPKM-nya batal. Bukan batal ternyata, ganti nama. Ganti nama. PPKM Nataru. Iya, nggak tahu itu anunya juga ganti apa enggak, nanti saya coba baca lagi ya. Terus ada yang jawab gini Pak, kalau ada yang tadi mau jawab ya kan ya, tergantung gereja mana. Kan tadi kan saya Tergantung gereja tanya, mana. kan tadi kan saya tanya, Natalnya tanggal berapa? Oh, Kalau gereja saya yang A, B, C, banyak ternyata gerejanya. hebat ya. Hebat ya. Kita ini kan ya Sobat Rida sudah mendapatkan pesan gitu ya. Kalau kita ini lebih baik tertanam. Harusnya. Ya, tertanam dalam sebuah gereja lokal begitu Iya. ya. Tapi masalah muncul kembali ketika saya sih sudah tertanam, cuman saya nggak tumbuh. Kenapa tuh? Salahnya di Gimana mana tuh? tuh? Salahnya di mana? Kita akan ngobrol dengan siapa nih, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Sandi Putra Noverdi dari Gereja Tiberias Indonesia. Kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Sandi. Halo. Shalom Pastor, halo. Shalom, Nathan, Jonathan. Terima kasih sudah Sobat join hari ini di Bahtera Ida FM. Terakhir loh kita. Loh. Udah. Bosan ya? By the way, Pastor Sandi udah 3 kali Jonathan tuh punya anggapan loh, padahal maksudnya itu tahun depan kita jumpa lagi. Oh, gitu. Iya. Bagaimana kabarnya Pastor Sandi? Baik. Sehat. Puji Tuhan, Puji Tuhan, puji thank you. Tuhan. Senang sekali kalau bisa hari ini ngobrol dengan Pastor Sandi kembali, bicara tentang tertanam tapi tidak bertumbuh ya. Tertanam tapi tidak bertumbuh. Oke. Kalau misalnya nih Pastor, ini kan bicara tentang tanaman ya. Kalau nggak, kalau tertanam tapi nggak tumbuh, ya cabut dong, dicabut dong, iya kan? Iya, Tapi iya. bagaimana dengan jemaat yang tertanam tapi nggak tumbuh? Apakah juga harus cabut dan pindah gereja lain? Bagus kata-katanya ya. Dengan pertanyaan yang tajam ya. Iya. Silakan Pastor. Kalau ditanya boleh atau enggak, menurut saya sih lebih kepada keputusan masing-masing ya. Oke. Gitu, karena masing-masing yang berhak mengambil keputusan. Tetapi kalau saya boleh berpendapat dan memberikan saran, alangkah lebih baik yang pertama tanya dulu sama diri sendiri. Iya. Apa sih yang membuat kita nggak bertumbuh? Kayak gitu. Apa sih yang membuat kita nggak bertumbuh ya? Itu yang pertama. Tanya dulu dan jawabannya harus jelas. Kalau misalnya jawabannya, oh karena aku di gereja ini pujian penyembahannya nggak ngangkat, aku nggak bisa dapat urapan gitu. Ngangkat Ya apa yang mau diangkat gitu kan? Oh khotbah pendetanya kurang gitu. Ya apa yang mau digigit gitu kan? Oke. Dan semua alasan-alasan yang lain yang fokusnya hanya kepuasan sendiri gitu. Nah kalau jawabannya cuma kayak gitu ya harus pikir 2 kali gitu kan, karena hanya kepuasan sendiri yang mau dipuaskan kayak gitu. Tapi kalau misalnya jawabannya mungkin apa yang nggak bertumbuh, mungkin faktornya karena aku udah nggak dapat kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan yang di dalam gereja yang aku tertanam pada hari ini. Mungkin khotbahnya lagi ngomong soal kekudusan, mulai kompromi sama dosa, kayaknya mulai banyak hal-hal yang melenceng dari kebenaran. Nah itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk ke depannya gitu ya. Nah setelah kita udah nanya apa yang menyebabkan kita nggak bertumbuh, ada yang kedua lagi. Kenapa kita harus pergi? Misalnya gitu ya. Kenapa kita harus pergi? Nah harus tanya juga. Jangan sampai alasannya karena ikut-ikutan sama orang. Oh aku loh diajak sama dia makanya aku pergi. Banyak loh yang kayak gitu. Oh karena kata dia di gereja ini lebih keren, gereja ini lebih kelihatan di Instagram gitu ya, lebih banyak undang artis-artis gitu. Di sana lebih keren makanya aku pindah. Nah kalau alasannya cuma karena ikut-ikutan orang, harus pikir 2 kali gitu. Karena kamu pindah ke sana pun kamu juga gak bakal bisa bertumbuh kayak gitu. Kamu juga akan tetap jadi sama seperti kamu sekarang, karena kamu hanya fokus untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan kepuasan, apalagi cuma karena ikutan orang. Tapi kalau jawabannya karena aku pengen melakukan hal
yang lebih besar lagi, karena Tuhan manggil aku ada tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu ya. Ada jawaban yang jelas. Nah, kalian silakan untuk melakukan hal yang berikutnya, langkah berikutnya. Nah, yang terakhir menurutku, setelah kita tanya apa, kenapa, ini paling penting sih, doa menurutku. Perlu doa. Jadi jangan tergesa-gesa mentang-mentang, oh nggak bertumbuh di sini, waktunya aku pergi. Pokoknya tahun depan nih, 2022, ini waktunya. Aku akan pindah ke pot lain, pindah ke ladang yang lain untuk aku bisa lebih tumbuh gitu. Tanpa doa, semuanya mungkin akan sama aja gitu. Kenapa kita perlu doa sih? Kenapa sih kita perlu doa? Kan orang mungkin ngomong ribet, Pak, kan udah tahu alasan-alasannya, kenapa harus doa lagi gitu. Kan toh Tuhan juga pasti akan setujuin gitu ya. Menurut saya pribadi, kita perlu doa supaya kita menyelaraskan keinginan kita sama keinginan Tuhan. Jangan sampai kita pindah cuma gara-gara keinginan kita sendiri. Padahal bukan keinginan Tuhan tuh. Gitu loh. Jangan sampai kita cuma melakukan agenda kita dan bukan agendanya Tuhan. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatunya sudah diuji juga dengan waktu ya, waktu sudah menguji semuanya, sudah berbagai hal, konfirmasi Tuhan sudah kasih ke kita. Baru deh, aku percaya apapun keputusan kita, entah itu pergi atau bertahan, kalau ujung-ujungnya kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan, Tuhan pasti berkati sih. Tuhan pasti berkati. Tapi jangan lupa, saranku sebelum ambil keputusan itu, tanya apanya dulu. Apa sih buat kamu bertumbuh? Yang kedua, kenapa? Kenapa kamu harus pindah? Kenapa kamu harus bertahan? Yang ketiga, doa. Kalau semuanya sudah punya jawaban yang benar, jawaban yang sehat ya, silakan. Keputusan tergantung di tangan Sobat Bakteriado semua. Baik, seperti itu. Ini tips yang baik sekali ya buat kita bisa lakukan begitu Sobat Reida. Mungkin hari-hari ini Anda sedang bimbang gitu ya. Ini gereja kok nggak bikin saya bertumbuh misalnya, atau mungkin saya udah lama di sini tapi nggak ada yang bikin saya bergairah lagi. Dicek dulu, jangan buru-buru. Apakah jalan keluarnya adalah keluar gitu ya? Atau cabut gitu ya. Apalagi trennya sekarang kan ngajak-ngajak ya cabutnya ya. Oh iya. Yang cabut saat Exodus seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Exodus. Ya kan di Alkitab ada. Tapi kita back to basic deh. Pastor Sandi ya. Dari tadi kita ngomongin bertumbuh. Parameternya pertumbuhan rohani kita itu apa sih sebenarnya, Pastor? Tergantung tanamannya apa. Silakan, Pastor. Nathan juga hobinya usaha tanaman juga, yang makin ngerti banget tanaman-tanaman. Oh iya. Kalau Nathan deket emang ada tempat tanamannya ya? Iya betul, tapi masih belum pengen nanem karena susah ngerawatnya. Mau nanemnya tapi susah ngerawatnya. Silakan, Master. Oke, kalau soal bertumbuh itu apa, ini kita juga perlu menyamakan definisi ya. Karena ada orang menganggap seperti ini, oh aku bertumbuh karena aku nyaman di sini. Aku bertumbuh karena cocok di sini. Jadi bertumbuhnya itu cuma karena kenyamanan dan kecocokan. Menurut saya nggak sehat. Wah, aku nyaman di sini, aku dapat khotbah yang lucu-lucu gitu. Aku di sini dapat perhatian dari orang-orang. Aku di sini kalau posting di Instagram, Instagramable gitu gerejanya gitu kan. Ngerasa bertumbuhnya cuma karena dari kenyamanan dan gitu. Menurut saya itu kurang sehat. Baik. Yang lebih sehat adalah apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Boleh aku baca ya? Silakan, Mas. Itu di Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Menurut saya ini merupakan definisi pertumbuhan yang harusnya kita kejar. Ini pertumbuhan yang harusnya kita tahu dalam diri kita ya. Indikasinya seperti apa gitu. Nah, ayatnya tertulis seperti, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Jadi ada banyak nih ayatnya nih, Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Kalau kita rangkum dengan bahasa sehari-hari, berarti parameter bertumbuh atau ukuran bertumbuh itu sebenarnya yang pertama, kita semakin dewasa dalam Kristus. Ya, kita ombang-ambingkan sama pengajaran-pengajaran dunia gitu ya. Yang kedua, iman kita pun juga semakin bertumbuh. Secara iman ini kita semakin bertumbuh. Artinya pulang gereja gitu ya, kita semakin lagi dewasa iman gitu. Kita nggak dikalahkan lagi sama tekanan-tekanan atau hawa nafsu dunia atau ajaran-ajaran dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan jangan lupa, ada juga di sini tertulis semakin mirip dengan Kristus. Artinya secara karakter kita juga diperbaharui. Kita dikatakan bertumbuh kalau semakin hari kita mencerminkan karakter Kristus. Kalau buah-buah roh itu teraplikasi dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, kesabaran, sampai penguasaan diri, itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sih menurut saya ukuran bertumbuh. Oke, baik. Sangat critical. Baik Sekali. Detail banget ya, dan bukan hanya sekedar nyaman di sini gitu ya. Kadang-kadang nyaman bukan karena firmanya, Sobat Rida, karena AC-nya. Biasanya ya. Kursi Pak, kursi. Kursinya juga. Jangan sampai kalau kursinya empuk nyaman. Fasilitas ada kafenya di depan. Waduh. Ada kafenya. Emang kenapa kalau ada kafenya? Kita masih bicara bersama Pastor Sandi ya. Detail sekali, dan apakah memang kita sudah mengalami semua aspek pertumbuhan itu? Kalau memang belum, ya koreksi diri sendiri. Jangan karena kitanya udah sekian lama nggak dapat apa-apa nih, jangan ngecek keluar tapi ngecek ke dalam dulu gitu ya. Apakah mungkin kita yang salah? Tapi gini Pastor, kita bahas satu kasus saja yang paling sering dihadapi ya. Bahkan sering masuk ke DM saya para pendengar gitu ya, tanya, saya ini nggak kepengen pindah sebenarnya. Tapi Bapak gembalanya atau Pak pendetanya atau yang diundang atau siapapun lah ya yang khotbah ya, itu asupan firmannya gitu-gitu doang gitu ya. Padahal sayanya ini siap untuk menampung yang lebih besar gitu misalnya ya. Saya senang yang misalnya setiap kata per kata dijelaskan, ini bahasa aslinya ini, lalu dijelaskan sebenarnya makna aslinya seperti ini. Saya tuh senang yang seperti itu gitu ya. Nah ini solusinya gimana Pastor Sandi? Sedangkan orang ini saya sebenarnya nggak kepengen keluar karena nanti kalau saya keluar dianggap ini gitu ya. Ada solusi dari Pastor Sandi mungkin? Oke, kalau saya secara pribadi harus mengatakan ini sih, karena sebenarnya sejatinya pertumbuhan rohani itu bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab itu tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Firman Tuhan juga tulis di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20. Coba kita buka deh, Yudas 1 ayat 20. Saya bacakan buat Sobat Bahtera Yuda semuanya. Tertulis seperti ini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalimatnya sangat jelas ditulis, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan kita bahwa tanggung jawab untuk membangun iman kita adalah diri sendiri. Tanggung jawab diri kita sendiri. Mau khotbahnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Tadi Kantar juga ngomong pakai bahasa Yunani, bahasa asli, latar belakang sejarah, latar belakang kejadian sampai keturunan dari siapa aja gitu ya dijabarkan. Tapi kalau dari kitanya sendiri nggak ada niat untuk haus akan firman dan mau belajar dan mau membangun iman kita secara pribadi, saya pikir kita juga nggak akan bisa bertumbuh juga. Gitu. Mungkin saya bisa cerita pengalaman pelayanan. Jadi hari-hari ini lagi ditugaskan pelayanan di Salatiga. Gitu. Kebetulan ada cabang Salatiga. Dan menurut saya ini pengalaman yang sangat-sangat menarik buat pengalaman pelayanan saya secara pribadi. Kenapa? Karena Salatiga itu kota madya ya. Dan Salatiga merupakan kota madya terkecil di Indonesia. Terkecil. Mall itu nggak ada. Mall nggak ada, bioskop nggak ada, hiburannya cuma satu. Apa tuh? Rakyat sana, hiburannya makan dan kulineran. Cuma Nah, dampaknya apa? Nah, ini menarik nih. Ini dari pandangan saya ya. Saya melihat kalau jemaat di sana itu
mereka datang ibadah, mereka tuh benar-benar antusias. Mereka sangat terlihat bersukacita untuk masuk ke gereja. Mau hujan, kemarin saya pelayanan di sana hujan, mereka naik angkot, mereka turun, mereka ibadah. Bangku kosong, mereka cari yang paling depan. Mereka nggak berlomba-lomba untuk cari bangku belakang, mau cari bangku yang paling depan. Dan nggak peduli siapapun pendetanya, siapapun pendeta yang berbicara, mereka nggak masalah dengan hal itu. Mereka akan selalu keluarkan notes mereka, dan mereka catat setiap firman yang mereka dengar. Dan ini nggak 1-2 orang, ini semuanya secara kompak gitu. Di sini saya melihat bahwa ini ya kemurnian murid-murid Kristus. Ya kalau kita mau kaitkan dengan kehidupan jemaat mula-mula ya di kitab Kisah Para Rasul, mereka seperti bersukacita ketika mereka beribadah, ketika mereka menyembah Tuhan. Saya tidak melihat banyak yang sibuk main HP, banyak yang pengen buru-buru cepat pulang dari gereja gitu. Bahkan mereka merasa bahwa gereja tempat yang sangat menyenangkan, di mana mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, mereka ketemu saudara seiman, mereka saling menguatkan. Bahkan yang lebih kerennya lagi, setelah selesai ibadah, ada jemaat di sana itu petani, Jonathan. Petani. Dia kalau panen, dia kasih hasil panennya untuk dibagikan jemaat tanpa dia ingin jemaat tahu itu dia ngasih. Begitu rendah hati. Kemarin saya dapat singkong rebus dari hasil panennya. Mereka saling berbagi cita dan mereka nggak ada yang mementingkan keinginan mereka sendiri. Gitu. Jadi aku merasa bahwa pertumbuhan itu dari diri masing-masing. Dari diri masing-masing. Mau siapapun yang berbicara, mau siapapun yang menyampaikan firman, mau firmannya cuma mungkin ya bahasanya it. Ya. Tapi kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh, kita pengen menggali firman, kebenaran, antusias itu. Saya percaya pasti kita akan bertumbuh. Gak mungkin kita stagnan. Saya melihat jemaat 3 bertumbuh dengan kerinduan mereka seperti itu. Seperti itu sih. Apakah kerinduan yang sama masih kita miliki di hati setiap kita, Sobat Batraida? Itu yang seharusnya kita renungkan untuk kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Karena ini penting, bukan karena orang siapa yang ngajarin kita tentang firman, tapi karena kita sendiri yang haus. Bahkan sarannya sekarang sudah banyak sekali, tinggal kita pinter-pinter cari sumber yang benar begitu ya. Kalau mentor, Pastor. Nah, ada juga kan yang akhirnya karena saya nggak bisa belajar sendiri, akhirnya saya butuh mentor. Karena di gereja saya nggak memadai, saya cari mentor di luar. Apakah itu cara yang tepat, Pastor? Saya pikir nggak masalah dengan hal itu ya. Kita bisa belajar dari siapapun. Kalau saya pribadi, sekarang banyak sekali figur-figur yang bisa kita lihat, figur-figur yang bisa kita dengarkan gitu ya. Selama kita tahu firman Tuhan yang disampaikan dan semuanya berlandaskan kebenaran, saya merasa kalau kita haus akan kebenaran, cari terus. Karena kebenaran akan memerdekakan kehidupan kita. Jadi nggak ada soal. Seperti itu ya. Semoga ini bisa membantu Anda, Sobat Raida, dalam bisa mengerti lebih dalam, bukan cuma tertanam tapi juga bertumbuh, begitu ya. Kesimpulan kalau gitu, Pastor Sandi, saya tertanam tapi kerohanian saya nggak bertumbuh. Salahnya di mana dan solusinya gimana? Silakan, di bonsai mungkin. Silakan, Pastor. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin lagi merasa stagnan, mulai merasa nggak bertumbuh, dan mungkin ada keinginan untuk pindah gitu ya. Sekali lagi, pilihan memang di tangan masing-masing. Tapi kalau saya boleh memberikan masukan, coba lebih dahulu kenali apa sih yang membuat nggak bertumbuh. Cari tahu yang jelas. Gitu. Kalau misalnya sudah dapat jawabannya, tanya lagi kenapa sih nggak bertumbuh. Kenapa juga saya harus pindah kayak gitu. Jangan sampai cuma gara-gara ikutan orang, cuma diajak orang lain ataupun melihat kayaknya kalau di gereja sana lebih bagus, lebih banyak hal-hal yang kita inginkan dan lain-lain. Saya pikir kalau alasannya cuma faktor di luar dan hanya menginginkan kepuasan atau kecocokan semata-mata, saya pikir harus dipikir ulang lagi sih, harus dipertimbangkan lagi. Dan kalau sudah lakukan itu, tanya apa dan tanya kenapa, harus doa. Ya, kok ribet banget sih harus doa? Harus. Supaya keinginan kita selaras sama keinginan Tuhan. Supaya ketika nanti kita ambil keputusan, itu sesuai juga sama apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Apapun nanti kehendak Tuhan, apapun nanti keputusannya, percaya deh, kalau itu memuliakan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Nah, kita juga harus mengerti apa sih bertumbuh itu. Tadi kita juga belajar ya, bertumbuh itu bukan soal kecocokan dan kenyamanan. Oh, karena saya cocok, saya nyaman.
saya bertumbuh nih di sini, itu belum sehat gitu. Karena menurut firman Tuhan, bertumbuh yang sehat adalah kita yang semakin dewasa dalam iman, kita yang semakin bertumbuh dalam kebenaran, dan karakter kita semakin serupa segambar seperti Tuhan. Kita be like Jesus, kita semakin mirip Tuhan Yesus dalam bertutur kata, dalam bersikap, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, yang terakhir, tadi kita juga belajar, kalau hari ini kita merasa seperti asupan firman yang kita dengar itu aja, ya sekali lagi bahwa pertumbuhan adalah urusan tanggung jawab masing-masing pribadi. Mau yang sampaikan firman, pendeta yang sudah punya banyak gelar, dan punya banyak cara untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, tapi kalau dari kita nggak punya kehausan akan kebenaran, kita pun juga akan sama-sama saja kita bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita mau bertumbuh hari ini, kalau kita punya komitmen untuk saya mau belajar, saya mau merenungkan firman Tuhan, saya mau gali kebenaran, dan saya mau untuk mencari hikmat dimanapun. Ya, di luar mungkin ada figur-figur, ada orang-orang, dari buku juga bisa, dari podcast juga bisa, dari podcast Batar Yuda ini juga bisa, ya kan? Kita akan dapatkan kebenaran yang pasti akan memerdekakan seluruh kehidupan kita. Amin. Seperti itu. Wow, luar biasa. Semoga kita tetap bersemangat, antusias untuk menggali, mendapatkan kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan. Narasumber kami Pastor Sandi, ada Instagram yang bisa Anda follow di mana, Ju? Anda bisa follow di Instagram ya di @sandi SANDYPTRA. Di situ. Postingannya keren-keren. Keren. Yang terbaru lagi ada pemandangan nih. Iya, lagi di sawah nih. Ini kayak gambar saya zaman SD, Pastor. Pohon, sawah, kurang jalannya aja nih belum. Ada matahari nggak? Ada dong, ini mataharinya nggak ada tapi. Makasih Pastor Sandi sudah join hari ini. Kita belajar banyak hal tentang tertanam dan bertumbuh begitu ya. Semoga ini boleh jadi berkat juga buat para pendengar. Doa kami sehat selalu Pastor Sandi sekeluarga. Amin. Untuk pelayanan dimanapun, di Salatiga, di Surabaya atau dimanapun, semakin luar biasa Pastor Sandi. Thank you Pastor. Terima kasih buat waktunya. Tuhan berkati Pastor Sandi. Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.